sebelum lanjut kita kenalan dulu. Belum kenalan? Kapan kenalannya? Pernah lihat di mana? Ya saya pakai baju kan punya seragam, ini kan beda seragamnya. Ya, kenalan dulu ya. Kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Alwi Astagfirullah. Punya gembira tuh, ada yang bapak nih, Ustaznya katanya Pak. Emang iya mirip. Kegantengan itu mas. Baginda enggak mirip orangnya, mirip rezekinya, mirip akhlaknya, mirip ilmunya. Amin ya robbal. Alhamdulillah, tadi udah banyak yang disampaikan oleh Adinda Nentia. Sebenarnya Bapak cuma nambahin sedikit lagi, bahwasanya pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Tia bilang tadi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu kita akan bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang akhlak, berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang tingkah laku, berarti berbicara tentang perilaku, berarti berbicara tentang sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Apa kata beliau? Beliau jawab, khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wal bayyinat wal furqan. Apa kata Allah? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wal bayyinat dan sebagai penjelasan daripada huda tersebut, wal furqan dan sebagai pembeda. Artinya kalau Al-Quran yang sering kita baca berupa tulisan, Nabi Muhammad adalah implementasi ataupun praktek dari Al-Quran tersebut. Atau bisa dikatakan Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Pantas kalau begitu Nabi itu mesti kita ditiru. Tutup mulut. Salah satu sifat Nabi yang mesti kita tiru, Bapak mau panjang kalam satu aja, yaitu sifat penyayang. Kenapa Bapak bilang kayak gini? Karena siswa-siswi di Sriwijaya 01 cuma kata-kata pada berantem, kata-kata Bapak pada berantem. Anak anu marah, anak anu marah. Padahal sahabat Nabi ketika nama orang punya disebut, dia gak marah, dia bangga. Contoh, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Artinya Abdullah anak bapak Mas'ud. Nabi katakan, Ibnu Mas'ud, wahai anak bapak Mas'ud, apakah dia marah? Dia gak marah, dia malah senang. Kenapa? Karena orang tuanya terkenal. Karena dengan begitu orang tuanya terangkat derajatnya. Ya ini dikata orang anak si anu marah. Mulai besok atau mulai hari ini ketika disebut nama orang tua kita, khususnya bapak, jangan marah. Paham? Jangan marah. Mesti kita bangga karena orang tua kita dikenal. Paham sampai sini? Paham gak nih? Nah, berbicara sifat penyayangnya Nabi, satu ketika Nabi lagi berjalan di pinggir kota, Nabi bertemu dengan orang yang matanya buta. Orang tersebut beragama Yahudi. Nabi setiap hari senantiasa ngasih orang itu makan. Berkatalah bapak tersebut, wahai anak muda, kenalkah kamu kepada Muhammad? Padahal Nabi yang lagi nguapin, Nabi diam gak marah. Memang ada apa dengan Muhammad? Kalau kamu bertemu dengan Muhammad, dia orang jahat, dia orang gak benar, jauhin dia. Padahal itu Nabi gak marah. Terus
Nabi suapin. Singkat cerita, ketika Nabi wafat, sahabatnya nanya sama istri Nabi, Aisyah, wahai Aisyah, adakah amalan Nabi yang belum saya amalkan? Apa kata Aisyah? Ada, wahai ayahku. Nabi itu punya kebiasaan setiap hari nyuapin orang yang beragama Yahudi di pinggir jalan makan. Ya udah, kalau begitu besok saya suapin orang itu. Singkat cerita, Abu Bakar Siddiq datang ke tempat tersebut nyuapin bapak-bapak itu makan. Ketika mau disuapin, dia nggak mau, nolak. Siapa kamu? Tanya orang tua tersebut. Saya adalah orang yang saya nyuapin bapak. Bukan, kamu bukan orang yang nyuapin saya tiap hari. Bagaimana bapak tahu? Kan bapak buta. Tercium dari aromanya, dari kelembutannya. Akhirnya Pak, iya Pak, betul, saya bukan orang tersebut. Orang tersebut sudah lama meninggal. Sedih dia. Ngobrol, dikasih makan, mau. Ketika dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar, ngomong lagi, wahai pemuda, apakah kamu kenal dengan Muhammad? Kenal. Kalau kamu ketemu dia, jangan deketin, dia orang jahat, dia orang gak bener. Marah di situ sahabat. Kurang ajar nih bapak-bapak. Sahabat saya, pemimpin saya, Nabi yang terakhir, dikatakan Nabi gak bener, dikatakan orang gak bener. Langsung dia marah. Ketika dia marah, dia gak main tangan. Bilang sama bapak tersebut, wahai bapak, apakah bapak tahu siapa orang yang jawabnya bapak tiap hari? Siapa? Dia adalah orang yang selama ini engkau caci, yang selama ini engkau caci maki, yang selama ini engkau kerdilkan. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sontak bapak tersebut nangis terseduh-seduh. Ketika dia menangis terseduh-seduh, langsung dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masuk Islam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulai saat ini kita mesti punya rasa saling kasih antar sesama, khususnya teman kita di sekolah. Pas sampai sini, kalau misalkan dikatain sama teman, nggak usah marah. Nggak usah marah, apalagi yang dikatain itu orang tua kita. Orang tua kita dikatain, kita bangga, berarti orang tua kita terkenal dong. Malah gini, sini saya ajak ke rumah, saya kenalin sama bapak, saya suruh tanda tangani di baju kamu. Tuh begitu. Pas sampai sini nggak usah marah, apalagi ape berantem. Pas sampai sini. Pas sampai sini. Nah, terakhir, perbanyak membaca sholawat merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau mimpi bertemu Nabi? Kita semua mau, bahkan Bapak juga mau, tapi sampai saat ini nggak pernah mimpi. Mungkin karena kurang amal. Karena Nabi gini, siapa orang yang bermimpi bertemu denganku, faqad aroni, maka sungguh ia telah melihat kepadaku. Asli, kalau kita ngimpi ketemu bapak kita, ketemu engkong kita, ketemu uak kita yang sudah meninggal, bisa jadi itu bukan mereka, bisa jadi itu setan yang menyerupai kepada nenek kita. Tapi kalau kita mimpi bertemu Nabi, itu asli Nabi yang bertemu dengan kita. Pernah satu kejadian, ada seseorang mimpi bertemu Nabi, tapi orang tersebut apa? Sedih. Kok bisa Pak sedih? Kenapa nggak senang? Kenapa nggak girang? Karena dalam mimpi Nabi berpaling dari orang tersebut. Dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadbanu, wahai Rasul, apa kau marah kepadaku? Apa kata Rasul? Lah, enggak, saya nggak marah sama kamu. Ya Rasul, kalau engkau nggak marah sama saya, falam la tanduru ilayya. Lantas kenapa engkau tidak nengok ke arah saya? Kata itu orang. Apa kata Nabi? Li'ani la'aribuka, saya nggak kenal sama kamu, makanya saya nggak nengok ke kamu. Dia nggak nerima, nanya lagi, ya Rasul, kaifa la ta'rifuni? Bagaimana kau tidak kenal kepadaku? Anna rajulun bi ummati, aku adalah seseorang daripada umatmu.
Ya Rasul, bukankah para ulama mengatakan bahwa engkau tuh lebih kenal kepada umatmu dibandingkan anak kenal sama orang tuanya? Iya betul. Lantas kenapa kau tidak kenal kepadaku? Apa kata Rasul? Saya enggak kenal sama kamu karena kamu sedikit baca sholawat kepada saya. Nabi mengatakan apa Nabi? Inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Aku kenal kepada umatku sekadar sebanyak mereka ingat kepadaku dengan sholawat. Artinya semakin kita baca sholawat yang banyak, semakin besar kemungkinan Nabi kenal sama kita. Dan Nabi adalah satu-satunya orang yang punya syafaatul uzma, yang syafaatnya kelak akan kita butuhkan. Coba yang ada hafal selawat ya Rasulullah. Antal murad ya nazihan ishfa' lana ya Ya Rasulullah, antal murtaja yaumadziham. Ya Rasul, engkau adalah orang yang aku harap engkau di hari kiamat. Nah, kita doa mudah-mudahan kelak di hari kiamat Rasul kenal sama kita, kita dianggap sebagai umatnya, dan kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam, nah, Bapak juga pengen pantun sama kayak Tia. Boleh kan nih? Boleh kan nih? Boleh ya? Dengerin. Buah jambu, buah kedondong, buah mangga, buah anggur. Itulah nama-nama buah. Wassalamualaikum